Baik, menyambung dari hal-hal yang terkait dengan alif lam mim. Sebenarnya alif lam mim itu ya ada dua hal yang perlu dibicarakan dalam hal ini. Alif lam mim itu ketika kita membacanya, maka dimaksudkan dengan huruf ini ada hikmah-hikmah tertentu. Makanya para ahli tafsir itu mengatakan bahwa yang pertama ada yang menyerahkan saja kepada Allah. Dengan arti mereka tidak mau tahu. Tidak mau menafsirkan huruf-huruf itu. Mereka berkata hanya Allah sajalah yang tahu. Allahu a'lam bimuradihi. Makanya para ahli tafsir itu yang pertama, golongan yang pertama itu menyerahkan segalanya kepada Allah. Hanya Allah yang tahu. Nah, beliau ini ahli tafsir menggolongkan semua huruf itu ke dalam golongan ayat-ayat mustasyabihat. Kenapa? Tujuannya Allah menurunkan huruf muqatta'ah ini adalah untuk menguji para hambanya. Apakah mereka akan beriman atau ragu-ragu atau bahkan ingkar kepada Al-Quran. Jadi ujian dari Allah itu termasuk ini. Apakah mereka beriman, ragu-ragu atau mengingkari Al-Quran. Nah, ini pendapat pertama. Sebagian diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, serta Ali bin Abi Thalib. Dan juga Abdullah bin Mas'ud. Beliau ini mengatakan bahwa huruf muqatta'ah ini, huruf yang terpotong-potong-potong, jadi huruf-huruf yang terpisah, sing pisah-pisah sangka huruf-huruf liyane, alif lam mim, kaf ha ya ain sad. Iki ngono rahasiane Gusti Allah. Rahasiane dari Allah, rahasiane Gusti Allah ndak jero Al-Qur'an. Beliau mengatakan seperti itu. Jadi rahasia Allah itu ada di huruf-huruf Al-Quran tadi, awalus suwar tadi. Yang pertama dari surat-surat Al-Quran itu. Nah, tapi awak dhewe maca ya kudu iman, kudu percaya bahwa huruf muqatta'ah tersebut diturunkan oleh Allah langsung. Diturunkan oleh Allah itu. Bukan dari Nabi Muhammad SAW atau bukan dari malaikat Jibril, tidak. Bukan. Itu golongan yang pertama. Jadi semuanya menyerahkan kepada Allah. Jadi rahasianya, hikmahnya ketika Allah menurunkan ayat Al-Quran yang berupa huruf muqatta'ah tadi, alif lam mim, kaf ha ya ain shad tha yasin dan sebagainya. Itu fungsinya dan hikmahnya adalah ujian bagi umatnya, ujian bagi orang-orang yang beriman, apakah mereka percaya atau mereka ragu-ragu atau bahkan mereka mengingkari Al-Quran. Nih. Kemudian ada golongan yang kedua yang menafsirkan. Ahli tafsir yang memberikan tafsir lain-lain pula. Pendapat mereka ahli tafsir itu berbeda-beda. Ada yang pertama pendapatnya bahwa huruf-huruf itu adalah isyarah. Isyarah apa? Isyarah itu sebuah pertanda. Umpamanya alif lam mim, maka alif adalah ringkasan dari Allah. Alif. Lam ringkasan dari Jibril. Dan mim ringkasan dari Muhammad. Kok bisa? Iya. Artinya bahwa Al-Quran itu adalah datangnya dari Allah. Disampaikan melalui malaikat Jibril. Kemudian sampailah pada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Pada alif lam ra, alif ringkasan dari ana, lam ringkasan dari Allah, dan ra ringkasan dari Ar-Rahman. Artinya apa? Saya adalah Allah yang Maha Pemurah. Jadi banyak ahli tafsir itu yang memberikan tafsir seperti itu banyak. Enek wae sing berpendapat huruf-huruf itu adalah nama dari surah-surah. Jadi jenenge surah-surah sing dimulai saka huruf-huruf kono mang. Yasin dimulai saka huruf-huruf kono mang. Toha, kaf, ya ain shad. Ada pula yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan huruf-huruf abjad ini adalah huruf-huruf abjad itu sendiri. Maksudnya gimana? Maksudnya begini. Alif adalah alif, yang dimaksud dengan lam adalah lam. Mim ya mim, begitu seterusnya. Jadi tidak ada
Alif itu diringkaskan dengan Allah, lam diringkaskan dengan Jibril, mim dengan Muhammad. Tidak. Alif ya alif, lam ya lam, mim ya mim. Nah itu. Jadi banyak pendapat-pendapat ulama, masih banyak lagi, tidak hanya itu. Pendapat-pendapat ulama yang terkait dengan awailus suar tadi. Macam-macam. Makanya kita belajar ya. Jangan sampai kita itu merasa cukup dengan ilmu kita, merasa cukup dengan apa yang kita punya. Akan tapi kita harus belajar dan belajar. Oleh karena itu jangan sampai kita terlena dengan hal-hal yang berbau sesuatu yang membuat kita nyaman, sesuatu yang mengenakkan dan sebagainya. Wes pokoknya awak dhewe sinau ya sinau sampai awak dhewe meninggal, sampai wafat tuh harus sinau, belajar ya. Semoga kita semua diberikan kemanfaatan, keberkahan oleh Allah. Sukses dunia akhirat. Jangan lupa belajar, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.